tinggal di dalam neraka tersebut pada masa-masa yang panjang dan terus bersambung. Wa hadza la yadullu 'ala nihayah. Dan ini tidak menunjukkan adanya akhir daripada siksa tersebut bagi para penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Ahibbai rahimani rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Kalaulah tadi penduduk neraka yang kekal tidak akan berakhir siksa bagi mereka dan mereka terus-menerus disiksa di dalamnya. Di antara bentuk-bentuk siksaan bagi para penduduk neraka, pahami ayat ini saudaraku. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula merasakan minuman yang selayaknya minuman ketika di dunia. Apa artinya? Nafyullahu subhanahu wa ta'ala fiha al-barda alladhi takunu bihi burudatu zahiril jism. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan bagi mereka kesejukan yang memberikan rasa dingin pada bagian luar tubuh. Biasa hari ini pada waktu pagi kita rasakan sejuk. Tidak akan pernah dirasakan kembali oleh para penduduk neraka. Wasyarabal ladzi takunu bihi burudatu dakhilil jism, dan minuman yang memberikan kesejukan pada bagian dalam dari tubuh tersebut. Sebagaimana ketika kita meminum air seperti ini, maka hilanglah dahaga, muncullah rasa sejuk pada tenggorokan dan pada tubuh kita karena adanya air yang masuk di dalamnya. Tapi tidak ketika di neraka. La yaduquna biha bardan wala syaraba. Mereka sama sekali tidak merasakan kesejukan dan tidak juga merasakan minuman yang menyejukkan, baik di luar tubuh mereka maupun di dalam tubuh mereka. Wa dzalika li'annahum wal iyazu billah. Yang demikian itu semoga Allah melindungi kita. Idza atishu wastaghasu. Ketika mereka merasa haus dan memohon pertolongan, kanu kama qala Allah Ta'ala. Maka keberadaan mereka sebagaimana Allah Ta'ala firmankan pada surah Al-Kahf ayat 29. Wa iyastagisu yughasu bima'in kal muhal. Dan jika mereka meminta pertolongan, mereka diberikan pertolongan dengan air seperti logam yang mendidih. Wal'iyazubillah. Yaswil wujuh, yang menghanguskan wajah, yang membakar wajah. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling buruk. Surah Al-Kahfi ayat 29. Lihat para penduduk neraka. Ketika mereka minta pertolongan karena kehausan yang melanda, tidaklah mereka diberikan kecuali air kal muhal, seperti logam yang mendidih, yang menghanguskan wajah ketika didekatkan dan yang meluluh lantakkan seluruh area yang di dalam perut mereka ketika diminum. Wal'iyazubillah. Wahalil ma'ul ladhi kal mukhal wa idha qurba minal wajhi syawal wajha hal yantafi'u bihi sahibuh. Apakah air yang seperti logam yang mendidih, yang jika didekatkan kepada wajah akan menghanguskan wajah dan membakarnya, hal yantafi' bihi sahibuh. Apakah air seperti logam yang mendidih ini memberikan manfaat dan faidah bagi orang yang meminumnya? Jawabannya tidak. Al-jawabu istami' qala Allah Ta'ala. Dengarkan jawabannya dalam firman Allah Ta'ala pada surah Muhammad ayat ke-15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dan mereka diberikan minum yang sangat panas hingga memotong-motong usus mereka. Wal'iyazubillah. Ini siksa di neraka ketika kelak mereka masuk di dalamnya. Para pelaku kezaliman, para pelaku kemungkaran.
dan wajib kita imani seperti ini. Apa jawabannya? Ketika Allah berikan mereka berupa air yang mendidih seperti logam, wasukum ma'an hamima, mereka diberikan minuman dengan air yang sangat panas, faqatta'a am'a'ahum, hingga memotong dan mencabik-cabik usus yang ada dalam perut mereka. Surah Muhammad ayat yang ke-15. Amma fi zahiril jism faqad qala Allah Ta'ala. Ini yang dirasakan tadi di dalam tubuh. Bagaimana dengan di luar tubuh? Allah Ta'ala berfirman, khuzuhu fagtiluh, tangkap dia dan seretlah dia ila sawail jahim, ke tengah-tengah neraka Jahannam. Summa subbu fawqa ra'sih min azabil hamim, kemudian tuangkanlah di atas kepala mereka berupa azab air yang sangat panas. Allah Ta'ala. Coba dengarkan saudaraku. Allah perintahkan untuk tangkap mereka. Karena neraka Jahannam itu adalah tempat mengintai dan mengawasi. Bagtilu, seret mereka ila sawail jahim, ke tengah-tengah neraka jahim. Summa subbu, kemudian tuangkan fawqa ra'sih, di atas kepalanya, min azabil hamim, azab berupa air yang panas. Saudaraku, hari ini bisa kita bayangkan air yang panas ketika di dunia, yang dengannya kita membuat kopi. Tidak sanggup kita pegang. Bagaimana dengan azab neraka yang berlipat-lipat kali panasnya, yang bahkan digambarkan dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-29. Airnya seperti logam yang mendidih, ketika didekatkan dengan wajah maka hanguslah wajah ini. Apalagi ketika dituangkan di atas kepala, dan ini merupakan azab berupa air yang mendidih. Wal'iyazubillah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan dituangkan air yang sangat panas di atas kepala mereka. Yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud, dengan air tersebut dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan kulit mereka. Maka ketika air yang begitu mendidih laksana logam ketika diminumkan atau ketika diseramkan di atas kepala, maka dia akan menghancurkan seluruh apa yang ada dalam perut kita. Usus terpotong, maka kulit-kulit pun akan menjadi hancur. Wal'iyazubillah. Ma fi butunihimul am'a wa hiya batinul jism wal juludu zahirul jism. Yang dimaksud apa yang dalam perut mereka adalah usus-usus, merupakan bagian dalam tubuh, sedangkan kulit merupakan bagian luar daripada tubuh. Seluruhnya hancur luluh lantak, tidak tersisa, bahkan terpotong-potong, tercabik-cabik, dan bahkan dibuat hangus semuanya. La yazukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam neraka itu rasa dingin, wala syaraba, dan mereka tidak merasakan minuman yang dapat menghilangkan rasa haus pada diri mereka. Faman kana kadzalika fa innakum la yadukuna fiha barda wala syaraba yutfi'ul 'atash. Maka orang yang keadaannya demikian, mereka tidak merasakan kesejukan yang bisa menyejukkan tubuhnya, dan juga mereka tidak bisa merasakan minuman yang bisa menyejukkan di dalam dirinya sehingga menghilangkan kehausan. Betapa dahsyatnya siksa di neraka Jahannam. Wa man tadabbara ma fil Qur'an was sunnah minal wa'idis syadid li ahli nar, maka barang siapa yang merenungkan ancaman yang keras dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bagi para penghuni neraka, fa innahu kama qala ba'dus salaf, maka ia akan memahami sebagaimana yang dipahami, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama salaf. Ajibtu linnari kaifa yanamu haribuha. Aku heran kepada neraka, terhadap neraka. Bagaimana orang yang ingin lari daripadanya bisa tidur.
Apa maksudnya? Bagaimana orang yang takut daripada api neraka ketika di dunia mereka enggan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Bahkan mereka terperangkap dalam kemalasan, kemaksiatan dan kemungkaran. Wa ajibtu lil jannah kaifa yanamu talibuha. Dan aku heran terhadap surga. Bagaimana orang yang mencarinya dan menginginkannya bisa tertidur. Tidak ada upaya dan tidak ada usaha baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dan aku heran kepada neraka, kepada orang-orang yang ingin lari daripadanya. Kenapa mereka terperangkap dalam kemaksiatan, kemungkaran terus-menerus. Padahal mereka tidak ingin masuk ke dalamnya. Maka wahai saudaraku, pagi ini dan hari ini, tanamkan pada diri kita satu keyakinan yang kokoh. Jangan pernah kita masuk ke dalam neraka yang siksanya la buruda, tidak ada rasa dingin. La syaroba, tidak ada minuman yang bisa menghilangkan rasa dahaga. Yang Allah gambarkan, siksanya mereka diberikan minuman seperti logam yang mendidih. Yang jika mereka meminumnya akan meluluh lantakkan usus-usus di dalam perut mereka. Jangankan hilangnya haus, tapi justru kehancuran yang mereka rasakan. Yang ketika dituangkan di atas kepala, maka seluruh kulit yang ada akan hangus seketika dan akan menghancurkan sekujur tubuh kita. Oleh karenanya, camkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ajibtu linnar, aku heran kepada neraka. Orang yang ingin lari daripadanya, tetapi mereka tertidur, terperangkap dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Tidak ada daya untuk lari daripadanya. Dan saya heran kepada surga yang mereka menginginkannya namun tidak berbuat ketaatan demi ketaatan. Tidak ingin datang ke majelis ilmu untuk memahami bagaimana beribadah yang sebenarnya. Justru yang tertanam pada diri dan hati mereka rasa keras, rasa enggan. Karena merasa sudah mampu dan bisa. Namun justru menjauhi perkara-perkara yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Saudaraku rahimani rahimakumullah jami'an. Innana law qala lana qail. Sungguhnya seandainya seorang berkata kepada kita, innalakum fi aqsad dunya kusuran wa anhara. Sungguhnya di tempat yang paling jauh di dunia terdapat istana-istana dan sungai-sungai. Wa zaujatin wa fakihatan. Pasangan-pasangan dari para bidadari dan buah-buahan. La tangqati, yang tidak akan pernah terputus anna dari kita. Wala tangqati udunaha, dan tidak akan pernah terhalangi dari kita. Bal hiya abadal abadi, akan tetapi terus menerus kita akan dapatkan. Lakunna nasiru ala ahdabi a'yunina laylan wa naharon. Niscaya kita akan berjalan siang dan malam dengan penuh kesungguhan linasila ila hadhil jannah, agar kita sampai kepada surga allati biha hadan na'imul azim, yang memiliki kenikmatan yang agung ini. Maka wahai saudaraku, surga itu diibaratkan istana-istana yang megah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, terdapat buah-buahan dan pasangan dari para bidadari-bidadari yang kita tidak terhalangi dengannya dan tidak akan pernah putus-putusnya. Ini gambaran surga. Maka niscaya ketika kita tahu perkara itu, siang dan malam kita akan tempuh demi untuk bisa meraih ini semuanya. Wa syababun sakinah daimun la yahram. Dan di dalam surga para penghuninya tetap muda, kekal di dalamnya dan tidak menjadi tua. Wa sihhatu daimatun laisa fiha saqam.
dan kesehatannya juga kekal dan tidak ada penyakit di dalamnya. Wanzuru ilan nasil yaum, lihatlah pada manusia pada hari ini. Yuzhibuna ila masyarikil ardi wa magharibiha liyanalu dirhaman aw dinaron. Mereka pergi ke berbagai penjuru dunia, timur dan barat. Liyanalu dirhaman aw dinaron, demi untuk mendapatkan dirham dan dinar. Qad yatamatta'una bidzalika wa qad la yatamatta'un. Terkadang mereka dapat menikmati dan terkadang mereka tidak bisa menikmatinya. Fama baluna nakibu hadal mauqib min talabil jannah. Lalu mengapa sikap kita terhadap usaha mencari surga justru seperti ini? Malas, tidak ada daya, tidak ada usaha, tidak maksimal dalam beribadah, tidak maksimal dalam mencari ridhonya Allah, tidak maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah, tidak berusaha mencari ilmu yang dengannya kita beribadah kepada Allah dengan benar. Sementara kita sibuk dengan mencari dunia, tidak tahu siang dan malam, kita berangkat ke berbagai penjuru dunia, timur dan baratnya, demi mendapatkan dirham dan dinar. Sementara surga yang kenikmatannya kekal abadi, tidak pernah terputus dan terus menerus akan didapatkan bagi orang yang bertakwa, tidak pernah kita upayakan. Wal'iyazubillah. Wa hadzal mauqif minal harbi minan nar. Dan mengapa sikap kita dalam berusaha menyelamatkan diri dari neraka juga seperti ini? Nas'alullah an yu'izana wa iyyakum minan nar. Kita mohon kepada Allah agar melindungi Anda dan saya daripada api neraka. Wa an yaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah, dan semoga Allah menjadikan kalian dan diriku termasuk daripada penghuni surga. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. La yazuku fiha barda wala syaraba. Salah satu bentuk daripada siksa neraka itu, mereka para penghuninya tidak pernah merasakan dingin dan tidak pernah merasakan minuman yang menghilangkan rasa dahaga. Tetapi ketika mereka mohon pertolongan karena dahaga dan haus yang melanda, mereka diberikan cairan seperti logam yang meleleh, yang ketika diminum memutuskan seluruh usus dan meluluh lantakkan isi perut. Dan ketika dituangkan di atas kepala akan menghancurkan sekujur tubuh ini dan membakar kulit-kulit ini. Wal'iyazubillah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau melihat, wahai orang-orang yang mau berpikir. Inilah salah satu bentuk daripada siksa neraka. Semoga Allah melindungi kita darinya dan kita berusaha untuk bertakwa agar kita dimasukkan ke surga dan dijauhkan daripada neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?